Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tugas di modul 1.4 tentang koneksi antar materi dalam materi budaya positif. Perkenalkan, nama saya Rifki Ramadhani. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN 017 Longkali, yang mana dalam pendidikan guru penggerak kali ini saya didampingi oleh fasilitator Pak Saipudin dan pengajar praktik saya Ibu Siti Yuariah. Untuk memulai koneksi antar materi kali ini, saya akan memberikan sebuah kesimpulan tentang peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Menurut saya, seorang guru yang baik harus mampu memunculkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut bisa dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, mengerti dampak dari pemberian hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dapat pula membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internalnya, bukan akibat dari paksaan atau hukuman. Yang kedua adalah seorang guru untuk memunculkan budaya positif di sekolahnya tentu harus tahu dulu motivasi perilaku manusia yang terjadi di dalam diri muridnya masing-masing. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Apabila murid kita masih melakukan pendisiplinan atau melaksanakan disiplin positif itu hanya untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan penghargaan dan imbalan, maka bisa dapat disimpulkan bahwa murid tersebut melakukan disiplin positif itu bukanlah dari dalam diri siswa itu, bukan dari dalam dirinya sendiri, melainkan karena mereka takut dengan hukuman dan ingin mengharapkan imbalan. Maka disarankan guru bisa memunculkan motivasi perilaku manusia yang berbudaya positif dengan memunculkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai, agar motivasi berperilaku baik itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri, yaitu motivasi internal, bukan motivasi eksternal dari murid itu sendiri. Yang ketiga adalah 5 posisi kontrol. Adapun posisi kontrol yang pertama adalah penghukum, yang kedua sebagai teman, yang ketiga pembuat merasa bersalah, dan yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Kita disarankan untuk bisa memposisikan diri sebagai manajer. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi dari permasalahannya. Yang berikutnya adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah dan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, dengan tujuan menghasilkan murid yang mandiri bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalahnya. Adapun keterkaitan antara modul 1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 2 nilai dan peran guru penggerak, dan modul 3 visi guru penggerak dalam budaya positif adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, bersifat menuntun, dan
hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalani bersama-sama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Ini adalah refleksi yang saya lakukan dalam modul ini. Dengan cara menjawab pertanyaan pemantik yang ada di LMS, pertanyaan pertama adalah sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari di modul 1.4 ini? Adakah hal menarik yang di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dari modul 1.4 tentang budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Kesemua konsep ini haruslah bisa guru terapkan di dalam diri dan praktek di sekolah supaya budaya positif ini bisa terwujud. Hal yang menarik di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari tentang pembahasan hukuman dan penghargaan. Efek yang sangat negatif bisa dirasakan murid akibat dari pemberian hukuman di sekolah seperti pendendam, takut, dan murid juga merasa rendah diri. Hukuman membuat motivasi intrinsik murid atau motivasi internal murid dalam melakukan budaya positif tidak tampak. Pertanyaan pemantik yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan yaitu penghukuman adalah salah. Seharusnya sebagai manajer dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Pertanyaan pemantik yang ketiga, pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam model budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Saya menangani siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalahnya. Dengan tujuan solusi yang muncul memang datang dari dalam diri siswa tersebut guna terciptanya nilai tanggung jawab dan mandiri siswa. Pertanyaan pemantik yang berikutnya adalah bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk memperbaiki diri dalam melaksanakan budaya positif di sekolah sesuai dengan konsep-konsep inti yang sudah dipelajari di modul ini. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan adakah yang harus diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi intrinsik atau motivasi internal dalam diri murid untuk melakukan budaya positif. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru sebagai manajer supaya bisa lebih menggali lagi solusi yang bisa murid tumbuhkan dari dalam dirinya masing-masing. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah penghukum. Perasaan saya saat itu saya merasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika anak berbuat salah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dan perasaan saya pun berubah menjadi lebih tenang dan semakin dekat dengan murid. Karena dengan adanya posisi manajer ini, saya lebih berinteraksi dengan murid guna menggali apa saja yang bisa murid lakukan dalam menyelesaikan masalahnya. Pertanyaan pemantik yang berikutnya adalah, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya?
Saya pernah melakukan segitiga restitusi, namun saya hanya menggunakan satu tahapan, yaitu tahapan menanyakan keyakinan kelas dengan memberikan pertanyaan, peraturan kelas apa yang kamu langgar saat ini, dan apakah kamu ingin menjadi orang seperti apa setelah kamu mengetahui keyakinan kelas ini, dan setelah kamu menyadari kesalahan yang kamu lakukan ketika melakukan pelanggaran keyakinan kelas. Pertanyaan pemantik yang berikutnya adalah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Saya rasa hal lain yang perlu dibangun adalah kita harus mampu bekerja sama dan berkolaborasi dengan orang tua murid agar budaya positif ini bukan hanya bisa ditumbuhkan di sekolah tetapi juga ikut hadir dan dipupuk di rumah murid masing-masing untuk menjadi kebiasaan yang positif. Dan berikut adalah sebuah rancangan tindakan aksi nyata yang bisa dilakukan di sekolah kita masing-masing. Semoga rancangan ini bisa memberi gambaran tentang bagaimana pelaksanaan budaya positif di sekolah. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Tentunya video ini adalah sebuah pembelajaran bagi saya. Banyak kekurangan yang saya buat di sini. Salah hilapnya mohon maaf. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.